Zulfan Lindan, mantan Nasdem, menyampaikan Anies Baswedan kelihatannya tidak bisa nyapres. Koalisi perubahan kelihatannya tidak serius. Ditepis oleh Partai Demokrat. Anies masih tetap maju. Caimin merespon Anies Baswedan keliling ke semua daerah tidak berpengaruh. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mas Anies Baswedan memang ada kesempatan untuk maju secara dukungan perubahan, atau dia akan balik barisan sebelum maju? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sudah lama tidak ngobrol Mas Anies Baswedan. Tahu-tahu ada sindiran dari Zulfan Lindan yang dahulu orang yang getol di Partai Nasdem, tapi sempat diperingatkan oleh Ketua Nasdem, akhirnya sekarang tidak aktif lagi, maksudnya berbeda. Dan dia mengatakan kok Mas Anies kelihatannya tidak jadi maju deh, tapi disantap oleh Partai Demokrat. Sebenarnya Mas Anies bisa maju atau tidak sih? Kok kelihatannya hawa-hawanya ada suasana yang di luar kok begitu? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa yang terjadi apa dan bagaimana solusinya dengan pemilu 2024. Pertama kita baca di Detik. Zulfan Lindan masih ragu Anies Baswedan bakal resmi jadi capres 2024. Apa yang disampaikan Zulfan Lindan itu bahwa politikus ex Partai Nasdem ini ragu karena dia menilai sampai saat ini belum ada progres soal deklarasi resmi Anies dan calon wakil presidennya. Sampai sekarang tidak jelas asa Anies di tengah, maksudnya itu adalah ketika menyampaikan sebuah materi total politik dengan tema adu perspektif, asa Anies di tengah munculnya koalisi besar. Jadi pada sebuah diskusi, Zulfan pun meragukan soal penetapan cawapres menjadi otoritas dari Anies. Zulfan menilai ada kebingungan Anies menentukan cawapresnya. Kemudian yang kedua kita lihat di Detik juga. PD tepis keraguan Zulfan Lindan ke Anies, sindir koalisi sebelah akrobat. Ini yang disampaikan oleh Deputi Bidang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution merespon, Alhamdulillah Partai Demokrat, PKS dan Nasdem istiqomah terhadap piagam koalisi perubahan. Kekhawatiran Bang Zulfan soal keseriusan koalisi tiga partai mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden adalah satu bentuk perhatian yang baik. Syahrial mengatakan ragunya Zulfan terkait pencapresan itu tidak berdasar, apalagi jika penilaiannya hanya dari minimnya publikasi Anies selama Ramadan. Mungkin kalian juga merasakan kok agak sedikit ya. Jangan hanya karena publikasinya menurun. Kemudian kita lihat di Tempo, koalisi PKB Gerindra akan tambah personil. Caimin yang fix Partai Golkar. Tapi sebetulnya kita ingin menampilkan sebuah judul yang sebelumnya, ketika Caimin mengaku tak khawatir Anies Baswedan tirakat keliling daerah tidak berpengaruh. Oke, kita baca yang terakhir saja ya, bagaimana Caimin meresponnya.
Tempo.co Jakarta, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin mengaku tidak khawatir melihat bakal calon Presiden Anies Baswedan bertirakat ke berbagai daerah selama bulan Ramadan. PKB, kata Caimin, menilai hal tersebut biasa saja. Maksudnya tirakat bagaimana? Apakah diam saja? Di sisi lain, Caimin mengatakan partainya tidak terpengaruh dengan Anies yang mulai gerak keliling daerah. Toh kantong PKB disebut Caimin bakal tetap solid. Jadi di satu sisi Bang Zulfan Lindan sedikit, tetapi PKB mengatakan masih berkeliling daerah. Ya nggak apa, bisa saja, kita sih biasa saja, nggak ngaruh, kantong kita solid, kata Caimin di DPP. Bakal calon Presiden Anies Baswedan mengisi bulan Ramadan dengan bertirakat ke 25 kabupaten maupun kota. Tujuannya adalah, kata Anies, untuk membekali diri dengan suasana terkini masyarakat yang biasanya jauh dari jangkauan orang-orang pusat. Jadi tirakat yang dimaksud ini ke seluruh daerah. Anies mengaku tidak menentukan daftar daerah yang dikunjungi. Ia hanya melakukan perjalanan, kemudian mampir untuk bertemu masyarakat serta tokoh setempat. Ini yang mungkin orang melihat berbeda. Sejauh ini saya temui rakyat kebanyakan di 25 kabupaten kota tanpa pilih-pilih. Jalani saja, temui saja, lalu dengarkan, kata Anies kepada Tempo pada Jumat 14 April. Saat singgah, Anies menyebut dirinya tidak banyak berbicara, ia hanya mendengar, menyimak dan menyerap nuansa kala bersua dengan rakyat. Anies mengatakan sudah menemui berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, peternak, buruh tani, tukang, dan sebagainya. Mereka yang berbicara, saya yang menyimak, mencatat, dan menyerap. Adapun Anies telah dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS ketika partai itu bermitra dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Anies menjelaskan dirinya tidak ditemani oleh ketiga partai politik perubahan saat bertirakat. Ia keliling hanya dengan staf pribadinya menggunakan mobil Innova. Saat melewati suatu daerah, Anies bakal mampir untuk berziarah maupun menemui seseorang yang dikenalnya di daerah tersebut. Ia menyebut tirakatnya ini dilakukan dalam mode senyap. Biasanya kalau ada foto beredar atau cerita yang dari yang dihampiri, tapi saya ini sedang tirakat yang tujuan utamanya menemui rakyat, kebanyakan cara spontanitas dalam suasana persaudaraan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga itu yang terjadi pada suasana Ramadan ini. Apakah apa yang menjadi kegalauan atau pertanyaan dari Bang Zulfan Lindan, Anies Baswedan tidak bisa maju, tapi yang ditepis oleh Partai Demokrat dan kemudian disampaikan oleh PKB, menurut analisis saya bahwa pertama, pada bulan Ramadan ini saya melihatnya Mas Anies Baswedan melakukan mode senyap sehingga tidak menggunakan publikasi media, tetapi bahwa beliau ke 25 daerah, baik provinsi atau kabupaten kota, itu tanpa ada sebuah pemberitaan. Muncul jika misalkan masyarakat yang ada di daerah itu selanjutnya menampilkan di berbagai media sosialnya yang publik lain kemudian mengetahuinya. Mas Anies Baswedan cukup menampilkan atau berkeliling cukup dengan stafnya tanpa ada Partai Nasdem, Partai Demokrat ataupun PKS. Ini mungkin kalimat tirakat itu menghindari yang dikatakan, oh ini sudah curi start kampanye, oh ini sudah mulai kampanye. Saya melihatnya begitu, apalagi pada suasana Ramadan. Memang yang paling aman adalah tanpa ada keberadaan partai. Jadi ya mendengarkan saja, dan Mas Anies kesana mendengarkan masyarakat kemanapun jua. Sehingga yang kedua, apa yang disampaikan atau perdebatan antara Bang Zulfan Lindan dengan teman Partai Demokrat, yaitu Mas
Syahrial Nasution bahwa itu sebetulnya ya sebuah sama-sama pengen menampilkan Mas Anies, bahwa Bang Zulfan atau Bang Syahrial Nasution melihat pada suasana Ramadan ini yang relatif pemberitaan tentang Anies Baswedan tidak begitu di media mainstream. Ini pertanda bahwa mereka mempunyai perhatian terhadap Anies Baswedan, tetapi dijawab dengan apa yang disampaikan oleh Caimin yang mengatakan keberadaan tirakat yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu tidak berpengaruh. Dalam bahasa Caimin, kantong-kantong PKB itu tetap solid untuk PKB dan Caimin, jadi tidak berpengaruh. Tetapi hal ini dalam bahasa lain sebagai jawaban apa yang disampaikan oleh Bang Zulfan Lindan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, apakah kalau kita perdalam yang disampaikan oleh Bang Zulfan Lindan, apakah memang Mas Anies Baswedan tidak bisa menjadi Capres 2024? Karena ya pertama, kecurigaan Bang Zulfan itu kan ketika partai perubahan, koalisi perubahan itu belum fix, dan untuk menentukan cawapresnya juga tidak yakin untuk Mas Anies Baswedan. Maksudnya bisa-bisa gampang karena memilih orang-orang yang terbaik di antara baik itu agak sulit. Kalau menurut saya sih, apa yang disampaikan oleh Bang Zulfan itu sebagai perhatian serius terhadap keberadaan pada bulan Ramadan kali ini. Dan kebetulan pada beberapa waktu yang lalu tema Muldoko itu muncul di Partai Demokrat. Peninjauan kembali muncul dari timnya Pak Muldoko bagaimana untuk bisa memenangkan dalam proses persidangan yang ada. Di sini kan juga kalau misalkan Partai Demokrat diambil Pak Muldoko atau Ketua Umum Pak Muldoko, atau dalam bahasa konten sebelumnya Pak Muldoko menyiapkan untuk dalam tanda kutip Mas Anas Urbaningrum, sangat mungkin nanti Partai Demokrat tidak bisa bergabung koalisi perubahan. Tetapi ini kan belum terjadi ya. Maksudnya bahwa peninjauan kembali itu berproses, tetapi apakah nanti pada bulan Oktober itu ada keputusan yang memenangkan Pak Muldoko, itu kan juga belum pasti. Hanya yang fix pada hari ini keberadaan koalisi perubahan yang dari Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat masih dalam satu titik temu untuk mengusung Mas Anies Baswedan. Sehingga ya PK boleh berjalan, tetapi bahwa keberadaan proses pencalonan atau yang belum waktunya itu juga tetap diproses oleh ketiga partai itu. Di sisi yang lain, Mas Anies Baswedan sebagai personal yang akan ditampilkan tetap melakukan komunikasi politik, mendengar, menyimak dari seluruh masyarakat tanpa harus ada semacam protokoler untuk mendengarkan mereka. Dalam bahasa tirakat tadi, tirakat ke 25 daerah. Pecinta masa depan negeri, sehingga menjelang Idul Fitri ini, maka ya boleh-boleh saja semuanya itu mempunyai spekulasi pemikiran. Hanya kalau nanti pada pemilu 2024 calonnya itu hanya satu, itu menjadi masalah besar, meskipun mungkin dalam konstitusi itu diperbolehkan. Coba kalau saya salah diklarifikasi ya, calon tunggal. Tapi kan kurang bagus. Seandainya terfasilitasi berbagai calon yang ada, itu akan bisa menampilkan performa para calon presiden. Rakyat akan memilih terbaik, tidak intervensi dari elit partai, tapi adalah kebutuhan rakyat yang paling menentukan. Meskipun ya bisa saja semuanya itu terjadi.
Sehingga ya itulah ending dari Ramadan. Maksudnya mode senyap Mas Anies Baswedan membuat orang pesimis Mas Anies untuk maju. Tetapi semua tetap berjalan. Caimin pun tetap yakin tidak akan berpengaruh terhadap partainya. Teman-teman Partai Demokrat juga tetap yakin akan berjalan apa adanya. Sehingga kita tunggu perjalanan selanjutnya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.